Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Wah, Pak JJ ini kurang piknik ya, kurang tamasya. Mainnya di belakang rumah terus. Lihat berita tuh Pak JJ, ya kan, Nabi Lugahon sukses diangkat menjadi nabi itu. Menjadi nabi luar biasa itu. Dapat sambutan dari orang-orang Kristen. Alhamdulillah gitu ya Pak JJ kan. Kalau di dalam ajaran agama Islam, yang angkat nabi Rasul itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nabi diangkat sama manusia, itu bukan nabi. Itu ketua RT sama camat. Lihat aja di YouTube-nya Pak JJ, dia mengaku ya kan, dia mengaku sampai dia bilang dia adalah seorang nabi. Sebelum dilahirkan dia seorang nabi. Pada saat dia dilahirkan, Lugahon itu sudah menjadi nabi. Dan umur 41 tahun sekarang, alhamdulillah orang Kristen punya nabi zaman now. Dewa, masuk dong Dewa. Ngapain kau masuk? ngebesarin streamnya lu, ngebesarin ini apa sih namanya, channel Kristen. Lu aja masuk ke muslim sana, lu sering lebak belur kok sama muslim. Kayak yang punya ilmu aja. Ya ampun, emang maksud saya ke sana ya. Kepedean ini Mahadewa. Bilang aja kalau nggak punya nyali. Kalau berbicara tentang ilmu ya, malaslah kalau debat sama Mahadewa. Cuman berani debat VN ya kayak anak-anak yang baru belajar debat kan. Nggak punya nyali. Sejak kapan perseteruan, perdiskusi antara umat Kristen dan umat Muslim itu ada yang mengaku kalah? Sejak kapan? Nggak akan ada yang mengaku kalah, nggak akan ada yang mengaku menang. Orang Muslim pintar dengan dalil-dalilnya, sementara orang Kristen pintar dengan dalih-dalihnya. Bahkan ente mengatakan kalau Yesus itu bukan anak kandung Tante Maria. Damai Waruwu mengatakan kalau Yesus adalah anak kandung Tante Maria. Ente mengatakan Yesus tidak punya garis keturunan. Andaikan Yesus tidak punya garis keturunan, gugur ketuhanan Yesus. Dari pengakuan umat Kristen yang lain mengatakan kalau Yesus itu adalah keturunan dari Nabi Daud. Ente mau ngomong apa kalau udah gitu? Masih pantas ente punya ilmu seperti itu. Logika ente udah sungsang di situ. Kok di situ dibandingkan ilmunya? Mahadewa ini lucu. Ya, perihal firman juga. Ketika saya tanya ke Goldian bilang firman itu adalah bagian dari Tuhan dan firman itu yang menciptakan. Saya debat dengan Yusuf bilang firman itu ciptaan. Ini gimana ya? Membingungkan, tapi saya nggak mengukur kualitas umat Islam itu dari cara debatnya, dari kesalahan orangnya. Mahadewa ini lucu. Dia tadi saya tantang. Sebenarnya saya nggak mau tantangan berdebat, cuman ngobrol-ngobrol biasa aja bro. Dan saya nggak live kan ke YouTube. Ya kalau debat sih live. Cuman kalau ngobrol-ngobrol biasa ya pastinya saya live kan di Facebook. Ya ngobrol-ngobrol lah. Emang Mahadewa ini nggak bisa menyambut orang yang mengajak. Ya kurang welcome gitu ya. Saya maklumin bro. Ya nggak apa-apa sih. Yang lucu itu ente ya. Agama Kristen yang lucu itu. Ketuhanan aja saling cakar-cakaran. Benerin dulu makanya. Sebelum diskusi sama gua, tolong pinterin dikit sama ente ya. Ente mengatakan Yesus bukan anak kandungnya Tante Maria. Damai Waruwu, pendeta-pendeta yang lain mengatakan kalau Yesus adalah anak kandungnya Tante Maria. Ente mengatakan kalau misalkan Yesus punya garis keturunan, berarti gugur ketuhanan Yesus. Betul nggak? Sementara Yesus adalah keturunan Nabi Daud. Dari pendeta-pendeta mengatakan seperti itu. Damai Waruwu mengatakan seperti itu. Bahkan Pak JJ sendiri mengatakan seperti itu. Betul tidak? Makanya benerin dulu logikanya. Jangan merasa so pinter, nggak usah ya. Nggak usah lu diketawain dong. Mau diskusi tapi lu mau asal-asalan ngejawabnya. Mendingan lu diskusi sama anak SD ya. Kalau misalkan logika lu tidak ada, apa yang mau didiskusikan? Betul tidak? Makanya benerin dulu aja. Baru nanti bahas sama gua. Kita bahas lagi dari awal. Lu belajar dulu Mahadewa. Dengar VN saya sampai selesai aja lu nggak ngerti. Ya saya pikir lu harus belajar bro. Ya, bukannya saya mau menjatuhkan Anda, tapi Anda kehabisan konten. Makanya Anda cuman membahas ya itu aja. Ketika saya hadir ya lu nggak ada konten, nggak ada bahan lain.
Makanya lu ungkit biar mereka tahu bahwa oh Mahadewa gini. Ya ampun, Mahadewa. Intinya gini bro, Mahadewa. Ya, Yesus itu dia disebut keturunan Daud karena dia datang dari keluarga Daud. Kalau Anda katakan Yesus itu punya darah keturunan Daud, darahnya mulai dari siapa? Maria bukan keturunan Daud. Yang keturunan Daud itu adalah Yusuf, dan Yusuf tidak meniduri Maria. Bagaimana bisa Yesus punya darah dengan Daud, sedangkan Daud tidak meniduri Maria, dan Maria adalah seorang wanita perawan sampai Maria melahirkan tanpa ada hubungan itu. Begitu juga Islam pun mengakui bahwa Isa kan lahir dari seorang wanita perawan, ya kan? Itu yang disampaikan oleh Quran. Nah, bagaimana Anda bisa katakan bahwa Isa itu adalah keturunan Daud, sedangkan Maryam itu bukan keturunan Daud? Yusuf itu kan Yusuf itu kan keturunan Daud, dan Maria bukan keturunan Daud. Sebenarnya saya malas membahas topik ini, bro. Tapi gimana ya? Kamu kan kehabisan konten, makanya kamu ngomong itu aja. Ya kalau nggak ada konten topik lain, ya nggak usah balas VN saya. Saya malas. Gue percaya Nabi Isa itu dilahirkan oleh seorang perawan. Gue percaya. Yang gue tanyakan di sini, apakah Nabi Isa itu, atau kalau mau disamakan dengan Yesus, statusnya itu anak kandungnya Tante Maria? Coba lu jawab, bisa atau enggak? Lu dengan jelas kemarin mengatakan bahwa Yesus bukan anak siapa-siapa. Yesus bukan anak kandungnya Tante Maria. Betul tidak? Yang namanya anak kandung, dia dilahirkan itu dari kandungan. Dari kandungan Tante Maria. Itu anak kandung. Ente beranalogi, kalau kita mengadopsi gimana? Lah, mengadopsi sama mengandung sama atau enggak? Nah, itulah somplaknya ente di situ. Makanya benerin dulu, jangan bilang ke gua belajar. Lu yang mesti belajar di situ, ya. Ngaku pinter, pikiran lu somplak di situ. Pikiran lu makin blow on di situ. Ilmu logika lu nggak ada sama sekali. Nah, sekarang gua nanya, Yesus itu statusnya anak kandung Tante Maria atau bukan? Somplak. Ya memang dong Mahadewa, kalau berbicara soal belajar, ya saya memang belajar. Kalau saya nggak belajar, ya berarti nggak punya ilmu dong. Ya namanya manusia juga kan ada kekurangan, ya kan? Ya, dan saya sering menemukan kesalahan, kontradiksi antara penjelasan muslim satu dengan muslim yang lain. Tetapi saya tidak menekankan mereka untuk ikut salah satunya. Tapi di sini Mahadewa dia menunjukkan ya, dirinya. Dia mengulangi topik yang sudah dibahas, sudah selesai. Dia nggak punya bahan, makanya dia ngomong itu aja, nggak punya topik. Makanya dia nggak ikut debat seperti muslim yang lain, yang dimana debat secara live. Dia cuma berani di VN. Karena apa? Nggak punya topik, nggak punya bahan. Ya cuma itu aja. Yang penting mulut besar. Mohon maaf ya, bukannya saya mau menyinggung. Sorry, mohon maaf. Ya seperti itulah Mahadewa di ciri-cirinya. Kalau mau belajar yang benar, ya kan? Belajarlah ilmu logika yang benar. Makanya ente ya, kalau ente mau belajar agama, ente belajar dulu jadi manusia. Belajar dulu jadi logika, ya. Belajar dulu bagaimana caranya berargumentasi dan berlogika. Kalau misalkan satu sama lain ajarannya itu berbeda, ajaran sama, akidah sama, satu gereja, satu iman, tetapi jawaban yang berbeda, apa masih pantas itu? Agama seperti itu untuk dipertahankan, masih pantas atau enggak? Ente berusaha mempertahankan argumen ente sendiri, sementara dari argumen yang lain ente bertentangan. Ente mau pilih yang mana? Bukan soal udah dibahas, bukan, tetapi pembahasannya belum selesai. Kecuali kalau pembahasannya selesai dan pembahasannya itu ada titik temu, ada titik terang, boleh kita cari bahan yang lain. Tetapi kalau misalkan dari pertanyaan gue ini belum ada jawaban, belum klop satu sama lain, mendingan benerin dulu sebelum ente nantang diskusi sama yang lain gitu. Benerin dulu, bahkan lu gak bisa menjawab sama sekali. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nggak ada. Yesus statusnya anak kandung? Ternyata bukan. Coba benerin dulu sama ente, ya benerin dulu ilmu logika ente kayak gimana, supaya ente itu cerdas, jangan beraninya cuma nekat. Lu percuma kalau misalkan diskusi beraninya cuma nekat. Ngomong katanya punya ilmu, ternyata ilmu lu nggak ada. Ngomong gua diajak bukan soal ayat, tetapi soal ilmu logika. Ternyata ilmu logika ente juga tidak ada. Jadi gimana? Yang mau dibahas apa jadinya? Gimana ya Mahadewa? Sebenarnya saya malas tanggapi VN Anda. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kebetulan lagi ada
waktu luang jadi ya main-main mulut aja sih. Intinya gini, Mahadewa, Anda berkata di Kristen itu gini lah, kok berbeda pandangannya. Coba lu lihat Ahmadiyah sama nggak dengan muslim-muslim yang lain? Coba lu tanya Ahmadiyah, mereka sama nggak dengan muslim yang lain? Anda menganggap bahwa mereka itu sesat, sudah sesat segala macam. Makanya kalian ini lucu sekali ini. Seringkali melihat kesalahan, perbedaan orang lain, padahal kalian sendiri nggak bisa lihat. Ya, kalian berkata bahwa Kristen itu berbeda, sedangkan coba kalian bisa nggak meyakini Ahmadiyah biar mereka itu ikut sama seperti kalian? Coba silakan kalian ngomong sama Ahmadiyah, bilang gini biar kalian satu iman. Ya kalau bisa, kalau kalian bisa, saya siap masuk Islam, bro. Ya kan nggak bisa. Kalau Anda mau berbicara tentang logika, mohon maaf saja ya, saya tidak mendengarkan VN Anda sampai selesai. Tapi kalau Anda berbicara dari awal, Anda berbicara walaupun panjang lebar, tetapi saya bisa menangkap semua keseluruhan Anda, apa yang Anda bicara, dan saya bisa membantahnya. Tapi kalau Anda belum tentu, bro, saya tahu Anda cuma berani di VN karena kalau di VN kan bisa berpikir dulu baru berbicara. Yaitu menurut saya itu orang-orang yang biasa juga bisa seperti itu ya. Mungkin mohon maaf ya, bukannya saya mau merendahkan ya, tapi itu memang kenyataan, dan saya pikir Anda tidak punya bahan untuk konten Anda. Makanya Anda berbicara ketika membalas VN saya, Anda mengungkit kembali hal itu biar Anda bisa menulis judulnya gini, biar heboh. Oh, jangan samakan ya Ahmadiyah dengan ajaran Sunnah wal Jamaah, kami Sunni, jangan disamakan seperti itu. Kalau lu nggak mau komen ya nggak usah komen. Ngapain lu komenin gua? Dari awal juga gua nggak komenin lu. Kenapa gua nggak pernah komenin lu? Karena otak logika lu kemarin udah gua ajarkan, tetapi lu tidak bisa berpikir di situ. Ya, Islam terbagi menjadi beberapa sekte, terbagi menjadi beberapa mazhab. Itu betul diakui. Islam mana yang benar? Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Selama Islam itu memegang teguh sama yang namanya Al-Quran, selama Islam itu memegang teguh sama mengikuti ajaran-ajaran hadis-hadis Nabi dan Al-Quran, itulah Islam yang benar. Ya, itu jelas kami. Kalau misalkan gua tanya, apakah Yesus itu anak kandungnya Tante Maria? Isa itu anak kandungnya Tante Maria? Iya, betul. Anak kandungnya Tante Maria. Semua muslim, sok sul tanya ke muslim yang mana, pasti jawabannya sama. Yesus, Nabi SAW, anak kandungnya Tante Maria. Ya, sementara ente mengatakan Yesus bukan anak siapa-siapa. Yesus tidak punya garis keturunan. Mau dibuktikan, lu tanya ke Lamsen Naibaho, ya. Lu tanya ke pendeta-pendeta lu yang lain. Itu sudah dibuktikan bahwa Yesus punya garis keturunan. Sementara ente berani mengatakan kalau Yesus punya garis keturunan, berarti gugur ketuhanan Yesus. Dibuktikan sama pendeta. Yesus punya garis keturunan, berpikir cerdas di situ, ya. Jangan punya otak itu makin kesini makin sungsang. Mestinya ente udah bisa berpikir di situ. Betapa bobroknya ajaran Kristen itu. Dewa, ada orang bijak yang mengatakannya, kalaulah ada satu pertanyaan memiliki dua jawaban yang berbeda, tentu salah satunya ada yang benar, salah satunya ada yang salah. Bisa jadi dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar, itu hal yang tidak mungkin. Berusahalah jangan mempertahankan prinsip dengan ajaran kebodohan. Itu aja pesan gua, ya. Berpikir cerdas di situ, logika gunakan. Mahadewa ini bilang berpikir berlogika, tapi dia sendiri lupa sama logikanya. Tadi dia bilang kalau berbicara tentang Islam ya pasti satu, sedangkan Kristen gini berbeda, ini dengan ini berbeda. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, dan dia secara tidak langsung sedang menyampaikan bahwa di dalam agama mereka pun berbeda-beda. Saya kasih satu contoh. Ahmadiyah, ada teman saya yang muslim, dia bilang katanya Ahmadiyah itu mempercayai adanya nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad. Ya, lucu sekali kalian ini. Nah, sedangkan Islam Sunni bilang gini, enggak, Muhammad nabi terakhir dan segala macam. Ya, mungkin kan tafsirannya berbeda-beda. Dan itu sudah menunjukkan bahwa Islam itu memang ada yang berbeda-beda, ya kan? Nah, ketika lu bilang Kristen itu sudah sesat karena yang ini berkata gini, yang ini pun berkata gini. Jadi berbeda-beda ketika mereka memberikan jawaban. Nah, bagaimana ketika saya berdebat dengan Ahmadiyah, begitu juga saya berdebat dengan Sunni, dan mereka memberikan jawaban kepada saya yang berbeda-beda. Ya, bagaimana? Ini kan lucu. Mending lu belajar dulu, Mahadewa. Lu jangan maksa orang lain belajar, tapi lu sendiri aja nggak belajar.
Coba dengar baik-baik, dengar sampai selesai VN saya di atas ya. Mudah-mudahan Anda makin berlogika. Tadi kan saya sampaikan gini. Nggak usah saya ulangi lagi. Mending lu dengar dulu baik-baik VN saya, baru lu tanggapi. Makanya tadi saya katakan, ketika lu berbicara dari awal sampai akhir, gua bisa menangkap secara keseluruhan apa yang lu ngomong, apa yang lu bicarakan, apa maksudmu, dan gua bisa menanggapinya. Tapi kalau gua ketika berbicara secara keseluruhan lu nggak nangkap, mungkin nggak tahu ya, mungkin karena lu nggak dengar VN saya sampai selesai atau gimana ya. Pokoknya enggak lah, terserah lah. Tapi intinya bro, saya cuma main-main di sini, happy. Semoga Mahadewa makin banyak duit biar dia senang. Lu ngomong belajar. Lu tuh yang belajar ya. Tuh, di sini mumpung ada si Edis tuh ya. Kemarin kan lu bilang dengan jelas menyatakan kalau ayat poligami itu tidak ada. Betul tidak? Kita itu cuma menikah itu cuma 1 kali. Tanya ke si Edis tuh, guru lu tuh, ya. Edis menyatakan, Edis itu jujur lu gitu-gitu juga. Edis Sidaputar menyatakan kalau ayat poligami itu tidak ada larangan di dalam Bible. Yang melarang itu adalah gereja. Itu Edis yang bilang. Itu Edis jujur itu. Ente bilang mengatakan poligami itu tidak ada, poligami itu haram. Sungsang nggak ini? Sungsang ini ajarannya. Ente mengatakan Yesus adalah bukan anak kandungnya Tante Maria. Sementara pendeta yang lain mengatakan kalau Yesus anak kandungnya Tante Maria. Sungsang nggak? Sungsang. Jelas itu sungsang. Ente mengatakan kalau misalkan Yesus punya garis keturunan, gugur ketuhanan Yesus. Sementara dari pendeta yang lain mengatakan kalau misalkan Yesus itu punya garis keturunan. Koplak nggak? Koplak. Itu. Jadi benerin dulu. Sebelum ente menyuruh gue untuk belajar, ente berkaca diri, bos, ya. Berkaca diri di situ. Benerin apanya Mahadewa? Belajar apanya? Dengar VN saya sampai selesai aja lu nggak nangkap apa yang gua bicarakan, ya sama aja kan? Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang ya tidak ada yang sempurna. Itu yang harus lu tangkap dari otak lu. Nah, pastinya kan ketika ada muslim, pasti ya, saya nggak bilang semua, tetapi pasti ada yang pernah menyampaikan hal yang salah. Itu sudah pasti Mahadewa. Yang jadi permasalahannya kan gini, lu ini tadi ngomong katanya Kristen kok ada perbedaan gini, tapi lu nggak ngaca. Padahal dengan terang-terangan ketika gua tanya Ahmadiyah, lu bilang memang berbeda kok. Lah kan ini logikanya udah nyungsep ini, ya kan? Nah, jadi mungkin lu nggak ada bahan untuk berbicara. Makanya lu ngomong ya ini aja. Tentang Tuhan bisa jadi monyet. Tentang anak ibu kandung. Karena apa? Supaya lu bisa bacot di VN. Biar lu bisa susun cara debat kita, cara ngomong kita. Nah, setelah itu lu posting di YouTube biar heboh. Ya kan? Wah, Mahadewa keren. Saya angkat jempol buat kamu, beribu-ribu jempol seperti beribu-ribu apa yang kamu dapat. Ya, ya saya udah malas nih diskusi sama kamu. Saran dari saya, Mahadewa, kalau mau ya, nggak usah. Itu aja. Bahasanya bahasa bacot ya, luar biasa. Tadi di PN ente mengatakan, gue nggak perlu denger PN lu sampai selesai karena gue udah tahu. Nah sekarang pun gue nggak salah. Kalau gue pun nggak usah ngedengerin PN lu. Maksud gue ngebenerin itu, benerinlah sesama Kristen lu sendiri, ya kan? Jangan sampai ada perbedaan seperti ini. Lu mengatakan Yesus bukan anak kandungnya Tante Maria, sementara pendeta lain mengatakan anak kandungnya Tante Maria. Jadi dibenerin dulu maksud gue teh, ya. Bahasanya jaga dong. Masa sampai bacot-bacot kayak gitu sih? Katanya ajaran kasih, meninggikan ajaran kasih, ternyata merendahkan lu ajaran kasih. Jadi kalau mau belajar, lu nyuruh gue belajar, lu mendingan introspeksi diri, ya. Nggak usah menjelaskan ke orang suruh belajar, lu sendiri yang introspeksi diri di situ, berkaca diri, bercermin diri, itu jauh lebih bagus. Kita kalau misalkan menyalahkan kesalahan orang mudah, tapi menyalahkan kesalahan sendiri itu kita repot. Kita nggak bisa. Disitulah kita gunanya itu introspeksi diri. Makanya belajar yang baik, ya, belajar yang baik. Terus dibenerin dulu jawabannya itu, dikelopin dulu satu sama lain, satu gereja, satu akidah, satu iman, tapi memiliki jawaban yang berbeda. Itu namanya koplak, bos. Bukannya koplak itu sangat-sangat gila, sangat-sangat stres kalau misalkan seperti itu. Lihat muslim kami itu selalu jawaban itu sama, tidak ada yang berbeda jawaban kami. Mau dalam hal apa? Ketuhanan kami sama semua.
sama semuanya, tidak ada yang beda satu pun juga gitu. Nah, bagaimana dengan Kristen? Cakar-cakaran. Dari zaman buaya beranak buaya, kambing beranak kambing, nggak beres soal ketuhanan aja. Masih. Dan dari zaman buaya beranak buaya, kambing beranak kambing, nggak beres soal ketuhanan aja. Masih cakar-cakaran sampai sekarang. Mahadewa ini dia sedang menampar mukanya sendiri. Ya, mungkin benar kok lu nggak dengar video saya sampai selesai, makanya lu nggak nyambung. Yang pertama, lu bilang Kristen itu kok berbeda gini, yang satu ini, yang satu ini. Gerejanya kok sama tapi berbeda-beda pendapat, ya kan? Seperti itu. Nah, saya mau kasih satu saran kepada Anda. Ke gereja saya Protestan dan kami Protestan Katolik ada yang doktrin Tuhannya sama. Katolik, saya gereja Protestan, itu doktrinnya Tritunggal, begitu juga Katolik, itu kita sama. Berbeda gereja pun sama doktrinnya, sama Tuhannya, pandangan Tuhannya sama. Nah, kalau berbicara tentang perbedaan, ya tadi kan Anda sudah menampar muka Anda sendiri, bukannya saya berbicara kasar ya. Anda telah menampar muka Anda sendiri. Tadi di atas sana Anda sudah menyampaikan bahwa Ahmadiyah pun berbeda dengan Muslim yang lain, berbeda pandangan. Nah, kok lu malah repot-repot mengurus agama lain yang dimana lu suruh mereka supaya satu pandangan, sedangkan lu sendiri sama saudara-saudara lu yang lain pun nggak satu pandangan, bahkan lu menganggap mereka sebagai sesat segala macam. Aduh, gimana Mahadewa, coba lu belajar. Saya bilang lu belajar ya supaya lu pintar. Saya pun belajar loh. Lu ketika bilang saya belajar, ya saya terima kok. Ya, kenapa harus marah? Saya senang malah. Dan Anda perlu ketahui ya, saya cara ngomongnya gitu. Mungkin karena perbedaan wilayah, budaya. Nah, mungkin ketika kita ngomongnya agak kasar. Ya, tapi kita nggak bermaksud untuk mengasar. Tapi merasa orang yang mendengarkan itu merasa kalau kita lagi kasar. Ya, bukan berarti ketika kita berbicara kasar lah, lu mengambil ucapannya itu untuk menunjukkan agamanya itu bukan kasar segala macam. Kalau gue katakan teroris, agama lu teroris. Ketika ada muslim yang terlibat dalam kasus teroris, boleh nggak? Ya lu bukannya saya mau menghujat ya, tapi lu yang duluan menunjukkan bahwa lu itu sedang menunjukkan kepicikan pikiranmu. Nah, apalagi ya yang pengen saya bahas nih sama Mahadewa biar dia itu pintar. Kemudian Anda berkata bahwa satu gereja kok pendapatnya berbeda-beda. Yang satu bilang Yesus punya anak kandungnya Maria, dan ada yang bilang Yesus bukan anak kandungnya Maria. Tadi kan sudah saya katakan Mahadewa, ketika saya berdiskusi dengan Goldian bilang firman itu adalah Sang Pencipta sendiri, bagian dari Sang Pencipta, dan dia Sang Pencipta itu menciptakan menggunakan firman-Nya. Nah, saya tanya lagi ke Yusuf, bagaimana Yusuf? Yusuf bilang firman itu adalah ciptaan. Jadi bingung ya, kalian bilang kami gak sama, kalian tuh punya jawaban yang sama. Ketika tanya kepada muslim, mereka kalian semua punya jawaban yang sama. Lu lagi menampar muka lu sendiri Mahadewa. Faktanya memang ketika saya bertanya sama Yusuf dan Goldian, memang jawaban mereka berbeda kok. Jadi ketika lu bilang semua muslim memang punya jawaban yang sama, itu berarti lu lagi menampar pipimu sendiri. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud kasar ya, tapi itu memang realita yang terjadi. Jadi saya pikir Anda jangan merasa diri sebagai orang yang ditindas, orang yang selalu dihina, tetapi lu ngaca dulu sama mulut lu sebelum lu mengeluarkan statement yang sedemikian. Oke, terima kasih Mahadewa, pesan dari Demian. Masa sih dalam satu gereja, satu akidah, satu agama, ketuhanan berbeda-beda, jawaban berbeda-beda, sudah termakan sama doktrin. Lebih tinggi mana sih doktrin sama kitab? Justru lebih tinggi kitab, ya kan? Jangan percaya sama doktrin, percaya sama kitab. Itu yang benar. Doktrin itu nomor 2, bos. Ya, nomor 2 doktrin itu. Yang pertama itu kitab. Di kitab menjelaskan Yesus utusan udah. Di kitab menjelaskan ya, kalau misalkan Yesus itu anak kandungnya Tante Maria, berarti dia anak kandungnya Tante Maria. Yesus punya garis keturunan. Dia suku Yehuda, sudah jelas di situ. Yang namanya suku itu punya garis keturunan. Masa sih Tuhan punya garis keturunan? Itu kan hal nggak mungkin. Masa Tuhan punya silsilah? Itu kan yang tidak mungkin, betul tidak? Jadi gugur itu ketuhanan Yesus. Kalau misalkan Yesus punya garis keturunan, makanya belajar, kata gue juga. Kalau udah jawaban berbeda-beda gitu, satu akidah, satu gereja, satu iman,
Jawaban beda masih pantas nggak buat diimani? Sudah tidak pantas seperti itu. Cari kebenaran yang lain, itu yang benar. Ya ampun bro, dengar dulu baik-baik yang saya, baru balas. Ya, kalau udah ngerti apa yang saya sampaikan atau katakan, nah baru lu balas. Oke, terima kasih bro. Saya bentar lagi udah sibuk. Makanya, kalau lu mau ngedengerin PN, kalau gue pengen ngedengerin PN lu sampai beres, lu pun harus ngedengerin PN gue sampai beres. Soalnya kenapa? Tadi di PN lu mengatakan, gue nggak perlu ngedenger PN lu sampai selesai. Soalnya gue udah tahu arahnya, betul nggak? Makanya gue pun ngapain gitu kan ngedengerin PN ente. Yang ternyata udah gua protes seperti itu, tidak ada jawaban sama sekali. Nah sekarang, ya, yang namanya udah beda pendapat seperti itu, satu gereja, satu akidah, satu iman, tetapi pendapat itu berbeda-beda mengenai soal ketuhanan. Itu hal yang fundamental itu. Makanya diluruskan dulu. Gue bilang belajar dulu. Disamakan dulu jawabannya. Setelah disamakan jawabannya, baru nanti diskusi lagi dengan tema yang berbeda. Kalau misalkan tema yang itu belum beres juga, ngapain kita ngambil tema yang baru? Buat apa? Mau mengalahkan gua dengan tema yang baru. Begitu maksudnya. Walaupun gua kalah nih ya, ibaratnya taruhlah gua kalah, tetap aja lu ujung-ujungnya menuhankan manusia. Lu ujung-ujungnya menuhankan Yesus yang ya itulah, pokoknya gua nggak usah cerita lah ya. Makanya benerin dulu aja. Lu di sini yang ngerti nggak arti pergumulan itu apa? Hah? Pergumulan itu perkelahian, pertempuran, peperangan, itu pergumulan. Istri dengan suami itu pergumulan. Di mana ada kata-kata seolah-olah di situ? Jangan tambah-tambah ayat. Nggak boleh seperti itu. Tidak ada kata-kata perang batin, tidak ada penglihatan di situ. Kalau misalkan toh di situ sudah dijelaskan, sebab engkau namamu sudah diganti menjadi Israel karena engkau telah bergumul